Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ICIS 2022, yakni ICIS yang ke-21 di Bali, dan sekaligus juga ada di Mataram, Lombok nanti. Jadi dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Kami menyambut gembira sebuah event yang luar biasa ini. Dan kalau boleh memberi mukadimah singkat, betapa kita ini senang sekali dan bersyukur event yang sangat besar ini, apalagi sejalan dan bareng dengan acara besar internasional, yakni G20, Recover Together, Strong Together. Ini kalau boleh kembali sedikit bahwa ICIS kita ini kan berangkat sudah lebih dari 2 dekade ya, yakni sebelum tahun 2000 itu sudah ada ICIS dulu namanya, yakni Annual Conference of Islamic Studies. Saat kami anak-anak Kementerian Agama yang kuliah di luar negeri kembali ke Indonesia, kemudian ingin berbagi pengalaman dan kemudian mereplikasi pengalaman di luar negeri, kemudian mengadakan acara yang seperti ini. Yang awal-awal dulu diantaranya kita adakan DAN Wali Songo, dengan kemudian terus berkembang setiap tahun, yang dulu belum ada anggarannya. Saya masih ingat waktu saya jadi Direktur Pendidikan Tinggi tahun 2006-2007, itu belum ada anggaran sebetulnya. Saat pertama saya diangkat belum ada anggaran ya. Anggaran untuk, apalagi sekarang namanya ICIS yang itu sudah internasional ya. Conference yang dulu intern masih domestik aja belum ada anggarannya. Maka kalau melihat ICIS yang sekarang ini dan ke belakang, itu harus kita syukuri ya, karena segala-galanya ada di sini. Jadi kalau pertanyaan Mas Ivan tadi, kenapa ICIS perlu diadakan sekarang dan betul-betul memang pas dengan event yang sangat penting ini ya, yakni G20 ini. Sebetulnya pertanyaannya mengapa tidak diadakan? Karena kita punya segala-galanya di sini. Yakni ICIS atau ICIS kita ini punya masa lalu, punya masa sekarang, punya masa depan. Yang itu memang paling awal di Indonesia, hal seperti sejarah seperti ini. Tidak ada dikotomi ya di acara ICIS kita ini gitu. Segala-galanya ada, yakni dari agama dan umum, antara natural science dengan religious science ya, antara agama dengan budaya, antara agama dengan negara ya, antara lokalitas, local wisdom, dan juga global. Itu tema sudah kita angkat dari sejak lebih dari 2 dekade ini gitu. Jadi kita punya segala-galanya di sini. Maka ini adalah jendela dunia yang bisa melihat Indonesia dari sini, di acara besar ini. Jadi memang kita dari awal semangatnya adalah semangat mendialogkan ya. Dan inilah saya kira bentuk daripada Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin ya, yang bisa dilirik dunia dan bisa justru di model dunia seperti yang kita punya ini. Dan itu semuanya ada di sini, ada di ICIS kita gitu. Jadi susah untuk mengatakan tidak diadakan. Memang ini adalah keharusan sejarah, historical necessity, tapi juga yang di dalamnya apa ya, susah, speechless saya sampai nggak bisa bicara Mas, karena segala-galanya ada di sini. Kalau orang mau masuk seperti supermarket itu semuanya juga ada di sini, supermarketnya gitu. Malah bukan hanya super tapi giant market itu ada di sini gitu. Jadi saya susah untuk mengatakan alasan-alasan yang demikian besarnya di ICIS kita ini. Para ulama juga ada di sini, pesantren juga ada di sini. Kemudian para intelektual nomor 1 di Indonesia juga ada di sini gitu ya, cendekiawan kita, muslim kita, dan dosen mahasiswa yang terbaik di sini. Dan yang paling penting lagi memang adalah kembali kepada ICIS ini adalah tentu pelaku utama pendidikan kita itu adalah mahasiswa dan dosen kita. Jadi dengan ICIS dan ICIS kalau dulu itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa kita yang memang selama ini sudah benar, sudah on the right track gitu. Jadi sekarang semakin go internasional ya. Tentu selain memang kita nggak meragukan di dalam negeri ini. Jadi kalau dari awal-awal kita mengatakan act locally, think globally, itu dari dulu sampai sekarang ya kita lakukan gitu. Ya.
Barangkali gitu kira Mas. Oh ya, sedikit lagi tema saya lupa, tema 3 besar itu, yakni digital transformation ya kan. Kemudian knowledge management, kemudian social resilience, ya itu kan segala-galanya juga, dan itu memang bukan istilahnya latah, itu bukan, memang ada semua. Itu juga terwujud dalam pembahasan di semua panel-panel kita, baik yang open panel maupun yang selected panel ataupun yang invited, itu semuanya ketiga itu, dan itu ya kita yang saya sempat katakan tadi, kita punya segala-galanya di situ gitu. Ya, sekali lagi alhamdulillah kita sangat bersyukur menyambut gembira dengan ICIS ke-21 ini. Ya, pesan kita semua adalah tentu pada adik-adik dan para dosen kita itu tidak melupakan tugas utamanya, yakni sebagai orang-orang, sebagai insan akademis yang memang mencerahkan di dunia akademis. Yang juga sama seperti pesan Gus Menteri, perguruan tinggi itu kan bukan menara gading ya. Maka sama melalui ICIS ini kita kan antara teori dengan praktek, antara apa yang ada di buku dan ada di masyarakat itu menjadi satu gitu. Menjadi satu, dan pengalaman itulah yang kemudian kita akan berbagi seperti selama acara ICIS ini, dan berbagi itu tentu bagian daripada networking kita, dan networking kita tidak hanya di dalam negeri dan luar negeri, dan kita juga melihat tidak ada dikotomi antara Timur Tengah dengan Barat ya, dan semuanya tidak ada dikotomi, itu juga warna daripada yang dulu YN sekarang menjadi UIN ya. Inilah semangat kebersamaan inilah, dan semangat harmoni ini yang harus akan kita tingkatkan. Itu yang paling utama, sehingga sekali lagi insya Allah kita semua sudah on the right track. Ihdinas Shiratal Mustaqim, maka mari bersama-sama kita menjadi Muslim Indonesia ke depan bersama-sama, hand in hand dengan semua umat beragama, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang alhamdulillah selama ini sudah kita lakukan sesungguhnya itu. Terima kasih Mas. Assalamualaikum.